kita semua. Saya Frater Pascalis Uwangga CMM. Hari ini membawakan renungan Senin 20 September 2021, pekan ke-25 masa biasa. Perumpamaan tentang pelita diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tema renungan saya, hidupku adalah pelita cinta bagi kehidupan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa arti sebuah kehidupan yang dijalani apabila kita tidak menjadikan diri kita bagaikan pelita yang terus bernyala, memberikan cahaya untuk kehidupan sesama? Saya mengawali renungan ini dengan sebuah cerita sederhana. Ada sepasang suami dan istri. Ketika berlibur, sepasang suami istri yang tergabung dalam sebuah tim psikologi duduk bersantai dekat sebuah kolam. Tampaknya tidak tahu dari mana datangnya. Mereka melihat seorang gadis muda muncul di samping mereka. Gadis muda itu memperkenalkan namanya kepada pasangan suami dan istri tadi. Nama saya Jessica, berumur 7 tahun, kata gadis itu. Sang suami mempunyai kebiasaan menanyakan langsung inti persoalan. Dan pertanyaan yang diajukan kali ini amat sulit. Ia menatap gadis yang bermata jernih itu dan dengan bercanda menanyainya, apakah tujuan hidupmu sesungguhnya? Gadis muda si Jessica tadi berpikir sebentar sebelum menjawabnya. Tujuan hidup saya adalah menjadi baik dan mencintai, berada di sini untuk orang lain, membuat dunia menjadi sebuah tempat yang lebih baik daripada sebelum Anda datang, kata Jessica itu. Pasangan suami istri terkejut mendengar jawaban Jessica itu, dan mereka menanyai gadis itu lagi, di mana kamu mempelajari semua hal itu? Apakah engkau mempelajari semua ini dari orang tuamu? Tidak, jawab Jessica gadis muda itu. Di sekolah? Tidak. Di gereja? Juga tidak. Baik, di mana engkau mempelajari hal-hal tersebut? Tanya mereka lagi ke anak gadis muda si Jessica itu. Jessica, si gadis muda itu menjawab dengan lantang, saya baru saja mengetahui hal-hal demikian sebelum saya datang ke sini. Artinya sebelum bertemu pasangan suami dan istri tadi. Jika kita menengok kembali pada kehidupan kita, ingatlah berapa banyak yang kita ketahui ketika kita masih sebagai anak-anak dan remaja. Berapa banyak kita mengetahui kebenaran, kebaikan, dan kejujuran. Berapa banyak dan hal-hal lain yang telah diabaikan dan dilupakan.
Berapa kali kita menyerah karena ketakutan kita sendiri. Menyerah pada keinginan yang sangat kuat untuk mencocokkan diri dalam masyarakat. Menyerah untuk mengkompromikan integritas kita dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Saudara, Tuhan melalui penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan tentang pelita. Pelita sebenarnya adalah lampu minyak. Dalam bahasa Yunani, liskon, sebuah piringan tanah liat yang kecil yang diberi minyak zaitun dan sebuah sumbu. Terang yang dihasilkan memang sangat lemah jika diletakkan di bawah mangkuk atau perabot tertentu, maka lampu minyak itu tidak akan memberikan penerangan. Pada umumnya diletakkan di atas kaki tiang sehingga terangnya memancar ke semua arah. Sebenarnya Yesus mau mengajak orang banyak dan para muridnya serta kita semua umat beriman dari perumpamaan pelita ini, agar pelita tidak hanya sebagai simbol saja. Simbol pelita adalah tindakan yang menunjukkan kepada kita terang kebenaran, kebaikan dan kejujuran dalam hidup kita. Bahwa kebenaran, kebaikan dan kejujuran tak pernah tersembunyi dalam hidup ini, tetapi dinampakkan kepada banyak orang. Banyak kita temukan tokoh-tokoh penting yang hidupnya memperjuangkan nilai hidup benar, baik dan jujur demi mencintai sesama, seperti Mother Teresa, Santo Vincentius, Santo Fransiskus, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang mengabdikan cintanya, yang menolong sesama yang menderita dan miskin. Hari ini juga gereja memperingati Santo Andreas Kim Tae-gon dan Paulus Chong Hang Sang dan kawan-kawannya sebagai martir dari Korea. Hidupnya sungguh memperjuangkan iman Kristiani dan menjadi pelita cinta bagi gereja dan masyarakat luas di Korea. Akhir hidupnya mereka juga dipenjarakan dan dibunuh karena demi mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, panggilan hidup kita sebagai orang Kristiani sangat diharapkan ambil bagian dalam terang Kristus, seperti santo dan santa dalam gereja yang menjadi model dan pelita hidup kita. Atau bisa jadi cerita si gadis muda Jessica di atas tadi, menjadi model cara hidup kita. Kita tingkatkan kepedulian hidup terhadap mereka yang miskin dan berkekurangan, yang berteriak-teriak minta bantuan kita. Inilah adalah suatu nilai yang tinggi yang harus diperdayakan sebagai pelita yang terus bernyala, memberikan terang pada kehidupan ini. Realitasnya, kita harus menjadikan terang kehidupan. Terang yang dimaksud adalah jadilah diri kita pribadi yang mengabdi dan membawa terang, mengucapkan kata-kata yang menyelamatkan dan mengulurkan tangan yang menolong sesama kita, yaitu hidup benar, baik dan jujur, dan teruskan memberi cinta kepada sesama, teristimewa yang menderita dan miskin, baik secara rohani maupun secara jasmani. Cerita si Jessica gadis muda di atas menjadi inspirasi kita juga, bahwa tujuan hidup saya adalah menjadi baik dan mencintai, berada di sini untuk orang lain, membuat dunia menjadi sebuah tempat yang lebih baik daripada sebelum Anda datang. Mari, jadilah hidup kita adalah pelita cinta bagi kehidupan sesama yang menyelamatkan. Sebagai permandungan refleksi kita, apakah hidup kita
sudah menjadi pelita cinta bagi sesama? Sejauh manakah kita dapat mewujudkannya hidup yang bermakna bagaikan pelita cinta bagi sesama? Siapkah kita untuk menjadi aktor-aktor pelita cinta yang terus bernyala menyalurkan berkat dan rahmat Tuhan bagi sesama? Tuhan memberkati kita semua.